Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 16 ayat 2 sampai 8. Saya akan baca bagi kita Keluaran 16 ayat 2 sampai 8, demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh bangsa Israel, orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi topik bagi kita, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Saudaraku, saudara pernah bersungut-sungut? Apa yang sering engkau keluhkan sehingga engkau bersungut-sungut? Lalu kepada siapa engkau bersungut-sungut? Saudaraku, mengapa bersungut-sungut? Manusia sering bersungut-sungut kalau tidak terpenuhi kebutuhannya. Kalau tidak terpenuhi kebutuhan, keinginannya, kekhawatiran akan kelangsungan hidupnya, kekhawatiran, takut akan lapar, takut akan kehausan, sandang pangan, dan lain-lainnya. Karena kekhawatiran akal semuanya itu, maka hidupnya bersungut-sungut. Saudara, ekspresi bangsa Israel ini sering juga menjadi ekspresi di dalam kehidupan kita. Tanpa sadar kita sering bersungut-sungut dalam hidup kita. Dalam kehausan kita akan kekayaan, dalam kehausan kita akan kesuksesan, dalam kehausan kita akan kebahagiaan, keturunan, jabatan, karir, kehormatan. Kita gampang bersungut-sungut kalau belum kita dapatkan, kalau belum kita capai. Saya mau katakan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungut-sungut adalah bukti lemahnya iman kita kepada Allah. Sekali lagi, sungut-sungut adalah bukti lemahnya iman kita kepada Allah. Tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Karena itu, lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan, hentikan sungut-sungutmu. Coba bayangkan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap hari Tuhan menyertai kita. Juga setiap hari Tuhan menyertai umatnya, memberi tiang api pada waktu malam, tiang awan pada waktu siang menaungi mereka sehingga perjalanan mereka nyaman, perjalanan mereka tentram. Sedikit pun mereka tidak pernah Tuhan biarkan, tetapi selalu disertai. Tapi sekarang hanya karena makanan mereka sudah bersungut-sungut. Setelah menerima dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa hebat itu, justru mereka mengatakan, lebih baik kami di Mesir. Kalau kami harus mati kelaparan, kata umat Israel. Dan di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan sengaja membunuh dan mengatakan lebih baik di Mesir itu terlalu namanya, saudaraku. Menganggap bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak berada dalam kehidupan mereka. Namun kendati pun demikian, Tuhan itu peduli dengan umatnya. Tuhan memberikan roti kehidupan kepada mereka, manna bagi umat Israel itu. Mereka mendapat makanan setiap hari
sebagaimana Tuhan janjikan lewat firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi. Dalam ayat 4 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, lalu firman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak, kata firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats ini menjadi renungan bagi kita, patut menjadi perenungan bagi kita. Bila kita mengalami kekurangan, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Allah? Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai umat pilihan Tuhan? Ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi, acap kali memang kita selalu bersungut-sungut. Mungkin ketika penyakit kita tidak kunjung sembuh, keadaan keluarga kita tidak memadai, belum memadai, atau keadaan keluarga yang tidak harmonis, atau keadaan pelayan yang punya masalah. Acap kali kita sering bersungut-sungut dalam hal seperti itu. Ketika iman seseorang diperhadapkan dengan situasi banyak pergumulan, banyak masalah seperti itu, kadang-kadang orang percaya juga bisa menjadi pesimis. Lalu sebenarnya apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebaiknya mari menoleh ke belakang. Kenapa harus menoleh ke belakang? Lihat tangan Tuhan yang bekerja dan merendah hidupmu hari demi hari. Sebelum hari ini, hitung semuanya itu. Hitung berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Pasti hasilnya tidak akan terbilang. Karena tidak terbilang, maka kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Pasti hasilnya tidak akan terbilang. Bila tidak terbilang, apakah hanya karena kekurangan sedikit? Hanya karena kekurangan makanan sedikit, saudara bersungut-sungut karena itu? Atau apakah karena kekurangan sedikit yang saudara hadapi hari ini, saudara mau imanmu kendor kepada Tuhan dan meragukan kuasa Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan yang selalu ada di dekat kita? Bila saudara mengalami kekurangan, ingatlah saudaraku, Tuhan itu berkuasa memberikan manna melalui kuasa Tuhan untuk memenuhi kebutuhanmu. Tuhan itu berkuasa memberikan mana memenuhi kebutuhan kita. Karena itu jangan pernah meragukan kehadiran Tuhan. Jangan pernah meragukan penyertaan dan pemeliharaan Allah bagimu. Sedetik pun, sebentar pun Tuhan tidak pernah absen dalam hidupmu dan tidak pernah tidur. Kekuranganmu hanya sebagai ujian dari Allah. Apakah kamu sadar? Dan apakah kamu sabar menanti datangnya Tuhan memberikan pertolongan? Sabar di dalam percaya, menanti Tuhan datang mencukupkan, bahkan memberikan kelimpahan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga berkata, mengatakan agar kita jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menyediakan apa saja bagi kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi bukan untuk memenuhi keinginan kita. Matius 6 ayat 31 firman Tuhan berkata, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Dalam Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kenapa? Karena Allah berkuasa memberikan segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Karena itu Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Barang siapa percaya datang kepada Yesus, dia tidak akan lapar lagi. Kenapa? Karena dia sanggup untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan ragukan itu, saudaraku. Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya, memberikan makanan kepada umatnya, memberikan apa yang perlu dalam kehidupan umatnya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.